Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlanda Elanur Ariska dengan nomor NPM 21030505114. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait literasi data, teknologi, dan manusia guna untuk memenuhi asesmen akhir semester yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan MPD selaku dosen mata kuliah literasi data dan teknologi manusia. Wawancara kali ini yaitu tentang literasi data, teknologi dan manusia saat ini menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19. Di sini saya bersama Bapak Guru dari SD Negeri 20-an Kecamatan Krucuk, Kabupaten Klaten. Baik Pak, untuk lebih jelasnya saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ponco Prasongko SPD. Saya merupakan CPNS guru di SD Negeri 20-an Kecamatan Krucuk, Kabupaten Klaten. Dulunya saya juga alumni Universitas Muhammadiyah Magelang, Pak, jurusan PGSD juga. Nah, untuk sekarang ini saya menjadi wali kelas di kelas 4 SD Negeri 20-an. Terima kasih. Itu saja. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja ini kita masuk ke sedikit beberapa pertanyaan tentang literasi data dan manusia. Untuk yang pertama, apakah Bapak mengetahui tentang literasi data dan manusia Ya, saat baik. ini? Saat ini ya. Oke. Ya. Baik, untuk literasi itu kan penjelasannya yaitu kita bisa memahami yang namanya membaca, menghitung, dan menulis. Itu untuk literasi yang dulu. Nah, sekarang seperti ada pembaruan literasi data dan literasi teknologi, seperti itu. Ya, menurut saya kalau literasi data itu adalah bagaimana kita memahami, mengkomunikasikan sebuah informasi dalam bentuk data atau informasi itu kita olah, seperti itu. Terus kalau literasi teknologi menurut saya adalah pemahaman kita terhadap IT, segala sesuatu teknologi yang baru sesuai dengan kemajuan zaman, yaitu dengan digitalisasi itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak penerapan literasi data dan manusia termasuk teknologi ya, di dalam pembelajaran di SD Bapak sendiri? Ya, ini saya bicara dari dua sisi ya, karena dulu saya pernah mengajar di Magelang dan juga pernah mengajar sekarang ini di Klaten. Nah, tentu saja literasi data dan literasi teknologi itu saat ini berperan penting. Paling penting ketika masa pandemi COVID ini. Nah, saya dulu pandemi awal itu masih di SD Sukoharjo 3, Kecamatan Pertoligan, Magelang. Nah, itu saya awalnya juga menerapkan literasi data dan literasi teknologi. Contohnya literasi data seperti apa? Kita menganalisis bagaimana anak-anak kemampuan kelebihannya dalam pelajaran dan kekurangannya itu bisa kita olah melalui literasi data. Dan juga literasi teknologi itu untuk awalnya saya tidak begitu membutuhkan, tetapi dengan adanya pandemi, nah itu kita mulai berinovasi dengan adanya melalui WhatsApp group dengan memotret soal, mengirim, itu sudah masuk ke dalam literasi digital. Nah, selain itu juga mulai ada pengembangan Google Form. Terus SD saya itu waktu itu pernah ada sosialisasi atau seminar tentang portal Office 365. Nah, di situ nanti ada PPT, ada Word, terus ada Google Form juga, terus ada
Microsoft Suite seperti itu. Jadi yang saya temui di kuliah itu sudah diterapkan di anak SD. Nah, itu sangat penting sekarang menurut saya. Untuk sekarang Iya, betul, karena pandemi merubah segalanya. betul, yang tadinya jadi primitif sekarang harus dituntut untuk menjadi lebih modern. Betul, seperti itu. Tapi kalau di sekolah Klaten sendiri, Oh, sekolah Klaten, ya. Jadi kalau bicara di Magelang dan Klaten beda ini. Kalau di Klaten sebenarnya tidak terlalu pelosok daerahnya, cuma SDM-nya tidak lebih baik dari yang saat ini. Bukan berarti jelek, tidak. Maksudnya kan sumber daya manusia itu grade-nya ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, ini sedang menengah ke bawah. Ya, kalau yang sini menengah ke atas. Nah, yang atau sudah menengah ke atas yang ya, sini? sudah sedang menengah ke atas. Betul. Nah, kalau di SD Negeri 20-an itu kebetulan muridnya juga sedikit, Mbak. Di sana saya menerapkan pertama kali menjadi guru menggunakan Microsoft Suite. Ya, Bisa dijelaskan Microsoft Suite itu? Ya, Microsoft Suite itu jadi itu kita kalau lihat seperti PPT, PowerPoint. Oh, gitu. Ya, cuma itu lebih mudah menurut saya. Seperti itu. Karena di portal Office 365 itu ada Microsoft Suite, PPT sendiri juga ada, Word juga ada, Excel juga ada, dan itu komplit, dan kita mau memilih dengan pembelajaran yang mana itu bisa. Nah, kembali lagi ke SD 2, saya mengajari kelas 6 dan itu tidak berjalan pertama kali karena anak-anak, Pak ini gimana bukanya, Pak linknya diapakan, HP-nya nggak bisa, sinyalnya sulit, dan apalah itu lain-lain. Saya juga nggak paham karena memang saya akui Klaten itu bagian daerah saya Puncak itu untuk beberapa operator itu sulit seperti Indosat. Oh, berarti tidak semua ada gitu, Pak? Iya, betul. Terus Access itu sulit banget. Seperti itu. Nah, yang kedua saya gunakan Google Form untuk ulangan harian. Dari 13 siswa yang mengerjakan hanya 5. Sisanya ya santai aja bilang nggak bisa gitu. Nah, saya sebagai guru baru ya dengan terpaksa memaklumi ya. Ya, memaklumi itu kita harus berbesar hati. Bagaimana? Terus bagaimana itu, Pak, yang tidak mengerjakan ya? Tidak mengerjakan. Ya, saya minta untuk kirim foto saja. Saya kirim foto soal kembali dan jawaban ke saya, tapi juga sama saja. Ya, kembali lagi ke SDM. Seperti itu. Jadi, sebenarnya itu manfaat sekali saya bilang. Cuma keinginan anak-anak untuk tahu itu kadang kalau di SD Sukoharjo juga itu good, mereka ingin tahu. Tapi kalau di SD Puluhan beberapa ada dan beberapa ya masih sabodoting, bodo amat gitu. Nah, itulah, Mbak. Tapi di sekolah sendiri menerapkan seperti menggunakan Zoom? Kalau dulu ya, kalau sekarang tidak jalan, Mbak. Dengan alasan HP dibawa orang tua, tapi malah buka status saya. Nah, itu anak-anak kadang seperti itu, Mbak. Pinter alasan ya. Betul, anak-anak sekarang ya itu kemajuan digitalisasi tadi itu mengubah pemikiran anak yang sebelumnya belum layak menjadi anak yang dewasa, sudah dewasa sebelum saatnya. Seperti itu. Dan selanjutnya, Pak, menurut Bapak itu literasi data dan teknologi manusia itu penting nggak sih, Pak? Oh iya. Yang untuk diterapkan di SD? Ya, menurut saya pribadi dengan apa zaman ini sudah berubah dengan adanya pandemi, itu sangat penting, Mbak. Karena PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu mulai diterapkan, dan penerapannya itu kan tidak mungkin guru datang ke anak langsung secara satu persatu. Kalau muridnya 33 ya 1 bulan seperti puasa Ramadan, tahu-tahu lebaran gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Dengan adanya literasi data dan literasi teknologi, menurut saya sangat membantu meringankan pekerjaan guru. Dari segi kalau data nanti guru menganalisisnya lewat IT berkaitan,
Nah, itu sangat praktis dan bahkan itu bisa banyak meringankan beban kami seperti itu. Seperti itu. Berarti ini penting sekali ya. Penting Dan menurut saya. kalau bisa guru-guru itu harus Menggunakan dan belajar ya. Nah, itu jadi kembali lagi juga Mbak. Kalau saya kebetulan umur masih muda, dengan seperti itu tidak awam. Nah, yang mungkin usia 50 ke atas tidak semuanya bisa menerapkan. Kadang, nah itu jadi problem di negara kita dan problem digital menggunakan literasi data dan literasi teknologi itu masalah. Bisa dikatakan kalau yang sampul sepuh yang udah di atas 50 itu udah ketinggalan banget nih Pak, terus Iya, baru mengetahui digital, teknologi digital itu kan baru sekarang-sekarang iya betul. Kadang sudah diberi ilmu sehari, hari kedua Lupa. sudah lupa seperti itu. kembali lagi maklum. Maklum nih, ya yang muda harus malah ikut membantu berjuang ikut lagi. membantu. Iya betul. Nggih. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, apa faktor pendukung dan penghambat dari literasi itu sendiri? Ya, faktor pendukung itu banyak banget Mbak, dengan adanya teknologi, dengan adanya dana. Oh Nah, ya. dana itu bisa mengembangkan teknologi menjadi lebih dan lebih. Dan juga pembelajaran itu jika dibuat seperti workshop, seminar, Oh iya. nah itu bisa mengembangkan, mendukung kemajuan dari literasi data dan literasi digital. Nah, kebalikannya kalau penghambat ya dari segi faktor lingkungan. Nah, lingkungan tadi kembali lagi ke sinyal dan SDM, pola pikir juga. Kadang orang kalau tidak bisa, ada yang pengen semangat mengerjakan, berusaha untuk bisa, dan ada yang hanya pasrah. Selain itu, dana itu kembali lagi juga, dana itu juga mempengaruhi. Kalau kita tidak ada dana, bagaimana kita mau mengembangkan semuanya? Iya betul. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk wawancara kali ini. Ya. Saya jadi mengetahui dari Bapak apa itu pentingnya literasi data dan teknologi manusia untuk penerapannya di SD. Mungkin dari Bapak mau memberikan pesan untuk guru-guru di luaran sana. Ya, baik. Terima kasih waktunya lagi. Nah, kita sebagai guru itu banyak tuntutannya sekarang, multifungsi. Guru itu sebagai apa ya, kalau dalam wayang namanya dalang, pengendali semuanya. Iya. Nah, kita harus bisa sebagai pendidik mental juga, mendidik intelijensi anak. Selain itu juga kita dituntut untuk bisa administrasi. Iya. Administrasi seperti yang jenengan bisa tahulah RPP, Iya, silabus, betul. kuota, nah itu dan kawan-kawannya itu kita dituntut harus itu. Selain itu kita juga dituntut dengan adanya kemajuan zaman, digitalisasi seperti itu kita harus mengikuti. Nah, oleh karena itu sebagai guru tidak bosan, selalu kita harus apa? Berusaha belajar, ingin tahu dan pantang menyerah. Pokoknya semangat dan kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Demikian wawancara yang kami lakukan, saya Ernanda Ernanda dengan Bapak Adit Lonco. Nah, tentang literasi data dan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.